Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi yang baru. Terima kasih. Oke, welcome semua teman-teman di channel YouTube Belajar Trading Forex Indonesia. Dan di hari ini saya mau mencoba untuk membuat analisa mingguan yang dimana kita bisa manfaatkan di minggu ini di market emas. Dan saya mau mengucapkan juga Happy Monday, selamat hari Senin untuk teman-teman semua. Dan semoga di minggu ini kita bisa mendapatkan profit dan mendapatkan cuan sama-sama. Nah, seperti yang teman-teman tahu juga bahwa di market emas kemarin sempat harganya naik ya. Harganya naik, break high di atas dari 1950 dan ini harganya sudah menembus dan potensi harga kemana ya untuk di minggu ini nanti akan kita lihat sama-sama juga. Dan kita lihat bahwa market emas lagi dalam tren bullish kelihatannya dari harga low di sini, kemudian low selanjutnya di sini ya 11813 sampai di harga atas ini marketnya masih naik. Nah, kira-kira seperti apa peluang untuk di market gold? Apakah masih naik ataukah malah koreksi cukup dalam untuk di minggu ini? Mari kita lihat sama-sama. Oke, untuk di analisa pertama, saya ingin buka mengenai range mingguan untuk di market gold, yang dimana untuk di market gold di minggu ini tanggal 20 sampai 24 Maret di harga pivot atau di harga tengahnya itu di 1947 dan area beli yang ideal sebenarnya untuk di market gold itu di area yang pertama 1907 untuk teman-teman yang counter trend. Di area yang kedua teman-teman bisa manfaatkan di 1826 dan teman-teman yang ingin manfaatkan juga area penjualan atau area selling pada saat teman-teman ingin melakukan counter trend, yang pertama itu di area pertama di harga 2028, di area kedua 2069, area ketiga adalah 2190 dan area keempat itu di area 2311. Ya, memang jaraknya agak cukup jauh. Oleh karena itu teman-teman wajib untuk hati-hati dan waspada dulu ya sebelum teman-teman ingin mengambil tindakan eksekusi. Nah, untuk di pekan ini fundamentalnya seperti apa sih Pak? Nah, ini saya udah rangkumkan untuk fundamental market emas di minggu ini seperti kayak gimana. Ini saya udah bikin title-nya. Perkiraan mingguan harga emas itu di harga 2000-an kembali di garis bidik di tengah gejolak pasar. Jadi memang untuk di minggu ini kita bisa melihat area 2000 itu adalah area yang potensinya besar untuk bisa ke arah sana. Dan saya coba bacakan ya dari rangkuman yang saya udah buat. Jadi XAUUSD kemungkinan akan mengalami kesulitan membuat langkah yang menentukan di kedua arah pada awal minggu depan. Dengan investor bergerak di sela-sela menjelang pengumuman kebijakan Federal Reserve yang sangat dinanti-nantikan, pasar menghargai probabilitas yang sangat kuat dari kenaikan suku bunga Maret yaitu sebesar 50 basis poin. Nah, di minggu lalu, setelah Ketua FOMC Jerome Powell mengatakan kepada Kongres bahwa mereka siap meningkatkan laju kenaikan suku bunga jika data menjaminnya. Nah, pada minggu ini, kita lihat bahwa posisi pasar berubah secara drastis, dengan kemungkinan tidak adanya perubahan pada tingkat kenaikan di atas 50%. Nah, pada pertengahan minggu, kemudian kenaikan 25% atau 25 basis point mencapai 90%. Ya, jadi dari sini kelihatan bahwa ada kemungkinan keraguan-raguan 50 basis point ini akan dinaikkan oleh The Fed dan kita lihat berdasarkan data yang rilis dari beberapa minggu lalu bahwa kemungkinan besar kenaikan 25 basis point ini 90% akan tercapai. Nah, bukan 50 basis point lagi, teman-teman. Nah, pada titik ini tampaknya sangat tidak mungkin The Fed akan memilih kenaikan suku bunga 50 basis point. Jika itu yang terjadi, reaksi awal dapat memberikan dorongan pada USD dan membebani XAUUSD atau emas. Namun, keputusan seperti itu juga dapat menghidupkan kembali kekhawatiran atas krisis keuangan yang semakin dalam dan memicu serangan baru pelarian ke obligasi atau safe haven. Nah, menyebabkan imbal hasil obligasi Amerika Serikat akan turun tajam dan membuat pintu harga emas yang lebih tinggi. Nah, di sisi ekstrim lainnya, pasar kemungkinan besar akan kembali ke mode panic atau panic mode. Ya, bahkan jika The Fed mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah untuk mengatasi pengetatan kondisi keuangan. Nah, investor dapat menilai keputusan seperti itu karena situasi di sektor perbankan jauh lebih buruk daripada yang mereka yakini. Nah, karena itu hasil yang mungkin tampaknya adalah
kenaikan 25 basis poin dan bukan 50 basis poin. Nah, faktanya 76 dari 82 ekonom yang ikut serta dalam jejak pendapat Reuters baru-baru ini mengatakan bahwa mereka memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,75 sampai 5% dalam skenario itu. Nah, bahasa Fed dan komentar Ketua Powell tentang prospek kebijakan dan sektor perbankan akan menjadi kuncinya, teman-teman. Nah, jika Powell meremehkan apa yang terjadi dengan SVB dan mengatakan bahwa mereka terus mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjinakkan inflasi sambil memantau situasi, USD dapat mengumpulkan kembali kekuatannya dan membebani XAUUSD atau membuat emas ini turun. Nah, di sisi lain, harga emas harus berbelok ke utara atau tetap naik jika ketua mengambil nada khawatir dan menegaskan kembali kesediaan bank untuk mengambil tindakan jika mereka melihat tanda-tanda tambahan tekanan keuangan. Ya, ringkasnya teman-teman, keputusan suku bunga itu sendiri tidak dapat membantu investor mengetahui bagaimana kebijakan The Fed akan menangani gejolak yang terbaru ini. Ketua Jerome Powell, SVP yang direvisi akan menyebabkan volatilitas pasar meningkatkan pertengahan minggu sebelum debu meredah. Oleh karena itu, bertaruh pada arah XAUUSD tentu mungkin beresiko selama ada kegiatan dari The Fed. Tindakan dalam imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan indeks saham global akan membantu menghilangkan kabut tersebut. Nah, pada hari Jumat, S&P Global akan menerbitkan survei PMI manufaktur dan jasa pendahuluan untuk di bulan Maret. Tetapi sulit untuk membuat prediksi tentang kemungkinan reaksi pasar tanpa mengetahui apa yang akan dilakukan sama The Fed. Kurang lebih seperti itu untuk fundamental market gold di minggu ini. Jadi secara fundamental kita bisa melihat di kalender ekonomi di minggu ini ada beberapa data yang akan rilis dan juga statement yang akan rilis yang bernada high impact itu terletak di hari Rabu. Ya, teman-teman bisa lihat di hari Rabu dan di hari Kamis serta di hari Jumat. Jadi teman-teman bisa melihat dan wajib waspada untuk transaksi-transaksi yang akan ada di hari Rabu, Kamis, dan di hari Jumat. Yang dimana di hari Rabu itu dini hari akan ada FOMC statement, dan di hari Kamis juga akan ada data employment claims, dan di hari Jumat itu akan ada data-data high impact seperti flash service PMI. Jadi teman-teman wajib hati-hati terutama untuk di hari Kamis dini hari atau di hari Rabu ya, karena di situ akan ada The Fed yang akan berbicara dan juga akan ada pengumuman mengenai suku bunga. Apakah suku bunga ini akan naik tetap 50 basis poin ataukah hanya naik 0,25 atau 25 basis poin ya. Kita lihat nanti untuk di minggu ini. Dan secara sentimen kita lihat juga dari sumber kita dari Wall Street Journal Survey mengatakan bahwa untuk di minggu ini potensi bullish itu jauh lebih besar, yang dimana potensi untuk bullish itu sekitar 41%, dan yang kedua itu ada netral atau sideways yang dimana tingkat surveinya itu mencapai 36%, sementara untuk bearish tingkat bearish juga 23%, yang dimana 23% ini setidaknya lebih tinggi daripada survei di minggu lalu ya. Tapi tetap untuk di minggu ini sentimen masih mengarah naik dan teman-teman wajib hati-hati juga ketika ada pembalikan tren ya yang mungkin dapat sewaktu-waktu terjadi. Oke, sekarang kita masuk di analisa teknikal untuk di market gold. Seperti apakah analisa teknikal untuk di gold di minggu ini? Kita lihat, saya buka di time frame H4 dan kita melihat bahwa tren untuk di market gold ini masih mengarah ke atas, yang dimana kita lihat di sini area untuk low-nya di harga sini ya, di 1619 di area itu, dan harga low selanjutnya itu sempat membentuk double bottom ya, di sini sempat bentuk double bottom, polanya di harga 1808 dan harganya kemudian naik. Nah, pertanyaannya apakah market gold akan tetap menembus atau lebih tinggi lagi kenaikannya ataukah ada area koreksi? Nah, untuk area sekarang kita melihat bahwa untuk area retest itu kemungkinan besar bisa terjadi, yang dimana area retest yang selanjutnya itu yang terdekat itu di harga 1957. Di sini kita lihat ini adalah harga high atau harga resisten yang sudah ditembus dan ini bisa menjadi support kembali ya. Saya tulis dulu. Ini area support kembali.
Ya, ini adalah area support yang dimana ketika harganya mungkin retest area 1957 atau 1956 ini kemungkinan besar menjadi area tahanan untuk di gold. Yang kemudian selanjutnya kita melihat bahwa area untuk tahanan selanjutnya di market gold itu di angka 1909 dan terjauhnya untuk koreksi market gold itu adalah di 1887. Dan kemungkinan besar untuk koreksi memang memang ada, tapi tidak terlalu cukup kuat, yang dimana potensi arah market gold ini justru cenderung lebih menguat naik, yang dimana kita melihat bahwa candlestick di time frame H1 ya, di time frame H1 kemarin itu membentuk Morobosu naik ya, candle Morobosu, yang dimana tingkat orang membeli itu sangat banyak di market gold kemarin, dan ini potensi untuk di hari ini justru juga akan investor lain juga akan ikut membeli ya. Dan untuk tahanan atasnya, kita bisa melihat ada beberapa area-area tahanan yang kita bisa perhatikan, yaitu yang pertama itu di harga swing high di sini. Ini bisa jadi area tahanannya kita. Jadi kalau misalkan teman-teman ada area pembelian di harga-harga di sini ya, teman-teman bisa untuk pertimbangkan area resisten untuk sebagai area taking profitnya. Ya, seperti ini. Dan juga untuk tahanan selanjutnya itu di 2068 itu juga merupakan area resisten yang cukup kuat. Oke. Nah, jadi kurang lebih untuk gambaran teman-teman bisa melihat bahwa untuk di minggu ini juga merupakan angka yang krusial di sepanjang sejarah gold, karena kita melihat bahwa area inilah merupakan area yang harga tertinggi untuk gold, dan apakah bisa ditembus untuk di pekan ini atau tidak. Jadi kita ada potensi untuk gold bisa kembali naik ya di area-area seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Terlebih lagi teman-teman, sentimen untuk market gold sekarang ini masih kuat untuk naik. Dan terlihat ya, kita bisa lihat juga untuk di secara oskilator dari RSI-nya ini juga sudah berada di area overbought, namun belum ada tanda-tanda untuk marketnya akan mengalami pelemahan. Ya, jadi teman-teman yang ingin melakukan transaksi reversal, teman-teman wajib sabar dulu ya, berhati-hati dulu. Lebih baik teman-teman menunggu price action untuk konfirmasi candle pembalikan atau reversal. Ya, jadi seperti itu mungkin analisa untuk market gold di minggu ini. Saya harap teman-teman bisa lebih hati-hati, terlebih lagi untuk di hari Rabu dan di hari Kamis itu adalah volatilitasnya bisa lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya. Jadi teman-teman wajib hati-hati trading, gunakan stop loss kalau bisa ya di hari-hari itu, dan tetap stay dengan trading rules-nya, terapkan money management dengan baik, dan saya rasa teman-teman bisa lewat itu semua ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan happy trading.